Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome back to our video of the English material today. I really hope that you have a great time with your family and besties, and friends, of course. All right, my good students. Today's material we are going to discuss about if conditional. Yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan if conditional. Jadi ini yang sering mungkin kalian atau pernah dengar gitu ya. If conditional itu adalah bentuk kalimat pengandaian yang menggunakan kata if gitu. Okay. So, what's your planning or imagination? Nah, yang akan kita bahas ini memang seperti yang Ibu cantumkan ya, di subtitlenya di sini. If conditional itu ada beberapa tipe sebetulnya ya, ada 4. But in this time we are going to discuss about only 2 types. That is first type talking about planning, and the second type is talking about imagination or something that has happened before. Jadi if conditional yang akan kita bahas di video kali ini itu pertama yang berkaitan dengan planning, itu bentuk satu ya. Kalau bentuk keduanya itu menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan imajinasi. Berarti imajinasi di sini kemungkinan terjadinya akan sangat kecil, atau memang sesuatu hayalan yang memang mengandaikan seandainya waktu yang lalu itu terjadi gitu ya. Oke. Nah, nih ya. If conditional is a type of sentence that is used to tell a planning or state someone's imagination. Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalimat yang digunakan untuk menyampaikan satu rencana dan untuk menyatakan hayalan atau imajinasi seseorang. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga yang tadi sudah Ibu sempat bahas. Tipe if conditional yang kita bahas di video ini itu the first is about possible future, berarti rencana nih ya masih bisa kemungkinan dilaksanakan gitu, atau masih ada kemungkinan terjadi gitu. Nah, the second type is about impossible future. Jadi udah nggak mungkin terjadi lagi, atau mungkin the possibility of happening is really little. Kemungkinannya itu sangat kecil untuk terjadi, atau memang it deals with terkait dengan imagination. Jadi hayalan aja, nggak mungkin kejadian gitu ya. Itu bentuk kedua. Oke. Nah, let's see the example here. Tadi kan yang possible future itu berarti kayak ke planning kita ya. Satu waktu rencana kita itu mungkin saja terjadi gitu, mungkin saja kita bisa lakukan gitu. Nah, biasanya di grammarnya itu yang berlaku itu, biasanya ya memang yang berlakunya itu kalimat ada yang disebut dengan main clause dengan sub clause atau if clause-nya ya. If clause-nya itu, nah ini if clause-nya itu bisa gampang aja dipelajari sebetulnya karena menggunakan bentuknya present. Jadi kalau possible future itu tinggal bentuknya present yang if clause-nya, kemudian yang main clause-nya yang klausa utamanya itu menggunakan simple future. Tinggal tambahkan kata will misalkan, atau misal kata can juga bisa. Nah, kita fokus ke will dulu aja ya. Kita tinggal tambahkan subjeknya, tambah kata will-nya sebagai modal kata kerja bantu, and then we add the first form of the verb. Kita tinggal tambahkan kata kerja bentuk kesatunya. Nah, look at the example here. If I have much money, I will travel around the world. Jika saya punya banyak uang, saya akan jalan-jalan berkeliling dunia. Look at this. If I have itu bentuk kata kerja kesatu kan ya. Tuh, terus ini juga tinggal ada will sama travel. Will-nya modals bentuk kesatunya, kata kerja bentuk kesatu, and then it is followed by the first form of the verb. Diikutilah dengan satu kata kerja yang bentuk kesatu juga gitu ya.
So simple kan ya? Jika saya punya banyak uang, saya akan jalan-jalan berkeliling dunia. It's still possible, masih bisa kemungkinan terjadi. Makanya pakai bentuknya tadi ke satu, bentuk if clause-nya bentuk present, and then main clause-nya, klausa utamanya pakai bentuk simple future kayak gitu. Okay, next example here. It's still about possible future. Ini bentuk yang lain ya. Kalau tadi kan kita fokusnya ke menggunakan sampel yang kata kerja. We use the verb, and for this example we use the nominal sentence. Kita pakai yang kalimat yang memang tidak menggunakan kata kerja, tapi untuk di main clause ini masih menggunakan kata kerja. Nih for example, ini kan kita yang dipakainya bukan kata kerja, late itu adjective, kata sifat, makanya kita pakainya ini bentuk present tapi nominal tanpa kata kerja di bagian if clause-nya. For example here, if we are late, jika kita tidak terlambat, we can get the last train tonight. Kita bisa naik kereta terakhir malam ini. Jadi ini masih bisa ada kesempatan loh. Jadi supaya jangan ketinggalan kereta, ya kita jangan terlambat gitu. Jika kita tidak terlambat, kita bisa naik kereta terakhir gitu ya. Jadi yang dipakai di sini tergantung. Kalau misalkan kata kerja, ya berarti kita langsung aja seperti tadi, if we have much money bla 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 gitu ya. If I have much money. Kalau yang ini kenapa pakai kata are? Ya karena memang di sininya adjective, kata sifat. Remember, ini to be yang dipakai atau linking word, kata samu yang dipakai itu ke kata sifat, it depends on the subject or the pronoun. If we use the pronoun, kalau kita pakai kata ganti, pakai pronoun, atau misalkan pakai nama orang, nah ini to be-nya harus disesuaikan dong. Gitu. Misalkan I nggak mungkin jadi are, tapi am not late. If I'm not late, if she's not late, kalau she, kayak gitulah. Oke ya. Next, we are going to learn the example of impossible future. Nah, kalau di impossible future yang dipakainya itu ini bentuk if clause-nya itu bentuk past. Nah, we use the simple past, and then for the main clause we use the past future. Gitu ya. Jadi gampang aja sih sebenarnya. Kalau di if clause-nya di bagian if-nya itu kalian tinggal pakai bentuk past kan, jadi pakai bentuk verb kedua. Nah, di bagian main clause-nya, klausa utamanya, kalian tinggal pakai past future. So, tinggal tambahkan aja subjeknya, tambah would or could. Nah, ini models bentuk kedua juga. Tambahkan verb ke satu. Awas, hati-hati ya. Be careful because after the models we always have to use verb one, bentuk ke satu dari verbnya itu yang harus dipakai. Jadi setelah would itu nggak bisa double verbnya jadi kedua juga, no. Kembali lagi tetap ke verb ke satu. Look at the example here. If she came to last week's fair, if she came itu verb kedua, pakai came kan, verb ke satunya come gitu. Okay. She would be interested in that painting. Would be interested. Kenapa Bu ada be-nya? Karena interestednya kata sifat. Jadi harus ada be-nya. Would be. Nah, gitu ya. She would be interested in that painting. Jika dia datang ke pameran minggu lalu, dia akan tertarik pada lukisan itu. Gitu ya. Let's see the next example. Nah, look at this. Ini yang kalau yang tadi itu mengandaikan sesuatu yang udah terjadi, kalau ini imagination aja kan ya. Nah, ini kita pakai yang harus kalian perhatikan juga, important point is if I were you. Nah, were ini tidak boleh digantikan lagi dengan yang lain. Misalkan I-nya itu mengandaikan jika dia adalah aku. Nah, if she, nggak jadi if she was me, no, tetap were-nya yang dipakai. If she were me, if I were you, if you were me. Jika seandainya kamu adalah aku, jika seandainya saya adalah kamu. Nah, gitu ya. If I were you, I would leave him. Nah, ini bentuk kedua, linking word-nya atau to be-nya juga bentuk kedua, and would juga kan bentuk kedua, models bentuk kedua. Tapi remember,
this is verb 1, bentuk ke-1 verbnya ini ya. Oke, jika aku jadi kamu, aku akan tinggalkan dia. If I were you, I would leave him. Nah, gitu. Jadi memang kalian tinggal jeli-jelinya aja ya. Nah, lihat ini pakai verb ke-1 atau verb kedua ya, tergantung, depends on the situation, what's the notion in your mind. Yang kalian pikirkan memang hanya imajinasi, ya pakai bentuk kedua. Oke. Next. Nah, ini yang pure imagination banget ya. If you were the moon, I would be the star that always stay beside you. Cie, gitu ya. Jadi jika kamu adalah rembulan, aku akan menjadi bintang yang akan selalu berada di sampingmu. Ada, ini tuh halu banget ya, tapi ya memang itu kan bisa aja bikin kalimat free gitu ya. Nah, ini bentuk kedua, sebenarnya I would be the star. Gitu. If you were the moon, I would be the star. Okay, just like that. Oh iya, ini juga ini gua koreksi ya, harusnya ini pakai stay, that stay beside you. Stay beside, karena memang khayalan kan, jadi pakai bentuknya kedua. Oke. Nah, to remember, ini yang harus diperhatikan juga. You have to remember this. Okay. Nah, you have to remember the form here RM is yang bentuk past, to be-nya was and were. Tapi tadi ya untuk pengandaian yang memang just imagination, if I were you, if I were the moon, if I were the star, if you were mine, if you were mine masih oke ya. If you were the butterfly misalkan, itu kan hayalan, pakainya were. Tapi kalau untuk menyatakan yang lain itu was dipakai. Misalkan if I was not sick, jika aku waktu itu tidak sakit, nah I would come to your home, aku akan datang ke rumah kamu. Nah itu bisa pakai was. Cuman kalau if you imagine something, kalau mengimajinasikan sesuatu yang it's impossible to happen, nah pakainya were gitu ya. Kalau yang ini jelas di awal tadi ya, yang masih kemungkinan terjadi pakai are, am, is, depends on the pronoun. Tadi kata ibu, hati-hati kata gantinya, she is, I am, they are gitu ya. Yang tadi juga ibu sudah jelaskan, setelah kata will or would, bila posisi selanjutnya adalah adjektif, kata sifat ya, maka atau juga noun, kata benda, wajib ditambahkan be. For example, if she knows my feeling, I will be so glad. Ini bentuk satu kan, jika atau seandainya dia tahu perasaanku, aku akan sangat bahagia ya. Nah gitu. Yang ini second example, if I were a doctor, I would save his life. Jika saya seorang dokter, saya akan menyelamatkan nyawanya atau hidupnya gitu. Tapi di sini ya dia memang aslinya itu bukan dokter, makanya dia nggak bisa ngebantu kayak gitu, cuman mengimajinasikan aja gitu. Nah ini setelah kata will or would, bila posisi selanjutnya adalah verb, maka verbnya selalu bentuk satu, that is to remember. It's always the first form of the verb if we place it after will or would or can. Pokoknya setelah models kata kerja bantu itu ya, will, would, can, itu wajib bentuk ke satu verbnya ya. Nah Bu, gimana dong how to remember the regular verb, irregular verb? Ya itu ya bentuknya juga satu kedua gitu, second form of the verb, first form of the verb. And you have to learn that and use that. I mean, try to learn from anything. Coba belajar dari manapun kosakata baru, and then you learn that, pelajari, and after that you use those words. So it will help you to always remember those words. Jadi kalau kalian misalkan nemu kata baru terus nggak pernah dipakai lagi, ya it will lose ya, goes by time. Seiring berjalannya waktu, jangan kan lama-lama berapa menit aja udah menghilang from your mind gitu ya. Jadi memang harus belajar, dicatat, bisa kalau perlu dipakai. Ya nggak apa-apa lah gaya-gayaan, misalkan chat with your friends by using new words gitu, kata kerja barunya, oh keduanya ini pakai kayak gitu ya. Nah ini for example, sit become sat, read become read. Ini yang irregular dulu, sell become sold, understand understood. Nah ini yang irregular kan nggak beraturan ya, jadi memang benar-benar harus dihafal.
it's different. Ini yang regular itu gampang banget, it's easier. You just need to add e and d after the other letters. Di bagian akhirnya tambahkan aja i sama d gitu. Smile become smiled, help become helped, present become presented. Yeah, just like that. Yeah. Okay, thank you for joining the lesson. Don't hesitate or just feel free to ask any questions. Remember, if you ask something, it doesn't mean that you're stupid. No, it doesn't mean that you are fool. Bertanya itu bukan berarti kalian itu bodoh sama sekali. No, exactly no. It means that you help your friends and the other people who listen to you to be smarter than before. Jadi kalau banyak bertanya, kalau untuk something positif ya, tentu itu justru menambah ilmu buat kalian sendiri dan juga orang lain yang menyimak kayak gitu ya. Jadi ya, so just be brave to ask. Bertanya aja, atau ya, you learn from anything from anyone. Okay? Belajar itu dari siapapun, dari apapun, as long as it is for something positive, something good. Okay, thank you my good students. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.